Halo, kembali lagi ke channel YouTube saya. Ya, kali ini ingin saya review satu buah grinder baru ya. Ini barangnya masih hot banget nih ya karena barangnya juga bagus banget ya. Jadi ini udah aku unboxing. Nah, dalam keadaan unboxingnya itu seperti ini ya. Kita dapat ini pertama-tama deep tray. Ya deep tray ini juga ini bukan kaleng-kaleng ya, ini tebel loh. Ya, aku nggak nyangka juga ini pegang berat lagi ya. Oh, dia bukan plastik loh. Ternyata ini besi ya. Kalian dengar suaranya? Ini besi ya. Ini ada dapat satu buah hopper kapasitas 500 gram ya, dapat juga, tidak lupa dapat kuasnya. Nah di sini dikasih tools obeng ya untuk mungkin buka-buka bautnya ya. Di sini ada kabel ya, kabelnya juga kabel yang bagus ya. Kalian lihat ya, ini kabelnya tebal, bukan yang tipis ya, jadi pasti durability-nya lebih awet ya. Ini juga grindernya, nanti kita buka ya. Ini bahannya besi semua ya. Ya kita keluarin dulu dari plastiknya ya. Nah, ini jadi udah aku unboxing. Nah, udah aku keluarin ya. Nah, ini seperti ini nih tampilannya. Guys, kalau kalian mau lihat nih hoppernya, ya cakep banget ya. Aku lebih suka yang warna agak gelap gini. Kenapa? Karena kalau pakai warna seperti ini, hopper itu lebih rentan, lebih ini ya, mengurangi resiko kuning. Kalau apalagi kalau bening, ya semakin bertambahnya umur, yaitu lama-lama hoppernya tuh jadi butak biasanya, ke kuning-kuningan. Ya, aku lebih suka yang warna hitamnya seperti ini nih. Terus juga dia kelihatan beansnya di dalam. Kalau yang hitam banget sampai nggak kelihatan juga nggak kelihatan. Kita nggak tahu beansnya itu udah habis atau belum. Ya, jadi ini seperti ini tampilannya. Ya, ini burnya ya. Burnya belum titanium, tapi sudah bahannya steel ya. Untuk ukurannya itu dia 64 mm. Ya, dengan baut 3 nanti kita buka. Ya, ini untuk tampilan yang luar dulu saya beritahu kepada kalian dulu. Ya, ini bodinya full besi. Nah, di sini juga udah ada tombol. Tombolnya juga enak banget dipencet ya, kalian dengar ya. Ya, jadi udah bisa diatur. Di sini ada nanti waktunya ya. Ada single, double. Nah, ini on off. Nah, ini untuk nambahkan durasi secondnya atau mengecilkan durasi secondnya. Ya, detiknya maksud saya ya. Di sini juga ada knob. Ya, jadi ini modelnya udah yang paling bagus ya. Umumnya grinder yang biasa ya, maksudnya kita bilang bukan biasanya, itu grinder pada umumnya dia ngatur green size-nya tuh di dekat hopper ya. Nah, untuk grinder ini biasanya yang middle height, sekelas middle height ya, dia modelnya udah di knob sini ya, di bagian kanan nih. Dia ada ukurannya tuh dari 0 sampai 18 green size ya. Jadi kamu bisa giling dengan 18 jenis size yang berbeda. Ya, di sini juga kalian perhatikan ini semua besi ya. Nah, paling yang plastik itu di bagian tombol ini saja nih. Ini plastik. Ya, warnanya juga cakep banget ya. Ini warnanya hitam doff ya. Kayaknya dia bisa dua mode deh. Ya, ini untuk mode yang volumetricnya, maksudnya untuk programnya. Nah, di sini juga ada switch-nya. Ya, kalau aku lihat sini ada dua mode karena di belakang ini ada saklar ya. Di sini juga ada lubang hawa ya, mungkin supaya kalau andaikan kita grindernya dalam keadaan banyak, nah ini dia bisa keluar dari sini hawa panasnya ya. Kayaknya aku lihat sih nanti kita coba ya bareng-bareng ya. Karena ada dua saklar ya. Nah, ini dari juga udah dikasih manual book seperti ini. Ya, ini ada dua varian warna ya untuk tipe ini. Ini ada varian hitam dan juga warna putih. Ini kebetulan di depan saya warna hitam. Ya, kita nanti tes untuk nyalanya seperti apa. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya, untuk grindernya sendiri dibilang tinggi sekali tidak, tapi mencukupi lah ya. Oh ya, untuk hoppernya ada ini ya, saya lupa bilang. Nah, ada skat untuk antara biji kopi untuk ke mesinnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini contoh ketika grinder sudah dalam keadaan nyala ya. Jadi ini ternyata ini saklarnya di sini ya. Ini on off-nya tetap di belakang. Namun ternyata di tombol tengah ini itu adalah untuk tombol manual ya. Ini seperti yang kalian lihat. Ternyata ini meskipun logonya di sini aku kira tadi itu untuk adalah tombol on off ya, ternyata ini adalah tombol manual ya. Ini kalian perhatikan. Nah, jadi dia bisa dua fungsi ya. Kalau kalian misalkan mau pakai doser seperti ini, ya ini kalian bisa. Nah, kalian nggak bisa tuh. Kalau ini manual, kalian nggak perlu ada di sini ada switch ya. Kalau kalian mau pakai switch ini, misalkan kita tekan single, ya harus ada di sini ada switch ya. Sambil tekan baru bisa kegiling.
Ya kalau kalian nggak mau pakai switch itu, kalian tinggal tekan yang manual aja ya. Jadi seperti itu. Untuk programnya bisa diprogram cukup seperti ini, misalkan double. Tunggu hingga berkedip seperti ini, kita tinggal tambahkan detiknya. Kalau kalian rasa-rasa untuk double shot ini untuk mencapai 16 gram itu kurang nih. Nah, kita tambahkanlah ke 10 misalkan. Nah, maksimal 9,9 lah, nggak bisa 10 nih ya. Kita lihat ya, ini berarti 9 itu udah maksimal. Kita buatlah 9. Nah, untuk mematenkan program yang kita mau 9 detik ini, cukup tahan sekali lagi. Ditahan agak lama. Nah, ini udah berubah menjadi 9 detik ya, kita tes ya. Nah, benar ya, sudah berubah ke 9 detik. Singlenya 6 detik. Ya, kalau kalian ngerasa itu kurang lama, kalian bisa pakai di tombol manual ini. Ya, ini nggak ada batasnya ya. Ya, kalian bisa dengar juga untuk suara grindernya cukup halus ya. Bener-bener suaranya halus sekali. Nah, untuk bornya nanti kita buka ya. Nah, untuk portal 58 dimasuk ya. Cuma kita harus tetap memegangi ya. Kalau nggak memegang dia jatuh ya. Kita harus sambil pegang. Nah, kita misalkan kita single ya. Tinggal pencet aja seperti ini ya. Kalau pencet sekali lagi dia mati ya. Jadi ini kita tes gilingnya seberapa cepat. Ini udah masuk. Ya kita lihat ya, ini terlalu halus ya. Karena saya pakai di nomor 0. Ini menurut saya terlalu halus. Ya kalian lihat cepet ya. Ya ini halus banget sih. Menurut aku nggak dapet sih. Ini mungkin udah hampir kayak tepung. Ya udah tepung sih ya. Jadi kayaknya untuk 0 tidak disarankan ya. Mungkin 0 lewat dikit lah. Ini halus banget sih. Ya ini kalian lihat green size-nya. Udah kayak bedak sih. Nah kalian lihat ya. Ini udah meninggalkan jejak kayak begini. Biasanya kopinya susah keluar ya. Jadi harus lebih dikasarkan. Karena ini udah terlalu halus menurut aku. Udah kayak bedak sih ini. Ya jadi kalian lihat sendiri 6 detik. Giling tuh selesai. Cepet ya. Nggak butuh waktu lama. Ya memang untuk wattnya sendiri dia nggak dibilang besar juga tidak ya, karena dia memakan daya 350 watt. Ini kalian lihat bodi sampingnya, ya besi semua. Ini juga, ya material cukup kokoh. Untuk berat grindernya sendiri itu di 8 kilo, ya. Ya keren banget bentuknya ya, kalian perhatikan. Simple tapi elegan ya. Jadi begitu aja yang bisa saya kasih kesimpulan untuk awal ya. Nah ini untuk portal 53 ini 58 ya. 53 juga bisa ya, kalian perhatikan ya. Ini 53 bisa, tapi tetap harus dipegang ya, nggak boleh nggak dipegang. Ya untuk harganya sendiri itu di harga 4 juta ya. Untuk grinder ini, jadi menurut kalian bagaimana? Apakah ini worth it untuk dibeli? Ya jadi banyak pilihan ya grinder-grinder itu yang mungkin di pasaran, tapi ini yang grinder yang paling baru ya, dengan bentuk yang menurut saya ini menjual banget sih ya, bagus banget ya, nggak kelihatan murahan sama sekali ya, fiturnya dapat semua ya, terus juga modelnya udah kayak yang bener-bener kayak kekinian sekarang ya, bukan yang dari sini lagi ya, tapi dari samping knob ini lebih meminimalkan. Biasanya meminimalkan dart itu biasa kalau kita taruh di sini, putarnya di sini, umumnya lama kelamaan jika jarang dibersihkan ada kemungkinan itu susah dibuka dartnya. Tapi karena di samping ini dia tidak mengganggu sama sekali sih, ini hoppernya gitu. Dartnya juga nggak mungkin yang buka tutup itu biasanya kan agak susah ya untuk masungkit lagi ya. Nah sedangkan ini udah model knob, udah enak banget, jadi nggak perlu ribet sampai buka bagaimana. Kita tinggal cukup buka baut 4 ini udah kelihatan, kamu udah bisa kan bersihkan bur, nggak butuh effort yang lama ya. Jadi itu menurut saya untuk kelebihannya ya. Untuk kekurangannya sendiri menurut aku ya, nah ini harusnya bisa dibuat lebih bagus lagi ya dari pabrik ya, karena minimal dia bisa lah ngegrip itu, ini kayak kurang grip atau mungkin kurang dalam, dia harus dipegangin terus kalau nggak jatuh ya. Sama tingginya ya, dibilang tingginya kalau kalian perhatikan sebenarnya tingginya tuh lumayan ya. Dari kotaknya tuh dikatakan sih di sini tingginya itu
mungkin sekitar, ini aku lihat ya sekitar 38 cm ini. Ya itu udah sama hopper ya. Nah kalau kalian perhatikan dengan mesin kopi sebelah ya, dia lebih tinggi. Kalau nggak pakai hopper, dia malah lebih rendah ya, mesin kopinya tuh seperti ini. Ini kalau kalian perhatikan. Ya tapi ini bisa dibilang kok kayak ini ya, lebih mirip sama, mungkin mirip sama yang di pasaran tuh Eureka ya bentuk-bentuknya kalau kalian perhatikan deh. Ya, jadi ini harganya cukup banget, budget ya, budget kantong ya, nggak mahal. Tapi kamu udah dapat fitur yang bagus dan bentuk yang bagus. Ya ini yang paling saya suka sih. Kebanyakan model-model yang biasa itu di sini green size-nya, tapi dia sudah dikasih yang kanan. Kamu dengan harga 4 juta tersebut sudah ada display juga ya, bodi besi, kurang apa ya kan, burnya juga besar, 64 mm, bahannya steel ya. Jadi begitu aja yang bisa saya kasih info untuk grinder KF64 ini ya, tipenya untuk watt 350, berat 8 kilo ya. Jadi apakah, kalau kalian ingin tanya, silakan komen aja ya, mungkin saya bisa memberi jawaban yang kalian butuhkan ya. Terima kasih sudah menonton.